Kemudian malam ini kita sudah masuk adalah bulan yang ketujuh, ya. Ini hilang gugus. Oh, udah. Adalah masuk dalam bulan yang ketujuh, ya. Kenapa bulan Rajab itu adalah bulan ketujuh? Dan kenapa Ramadan itu adalah bulan 9? Ya, huruf 7 dan 9 ini punya makna. Maka saum itu adalah imsak, ya. Saum itu adalah imsak. Saum itu adalah imsak, ya. Yang kita imsak adalah 9 lubang yang ada pada diri kita. Ada 2 lubang di mata kita, ada 2 lubang di telinga kita, ada 2 lubang di hidung kita, 1 lubang di mulut kita. Maka ada 7 lubang di atas kepala kita. Inilah makna bulan Rajab yang 7, ya. Itulah kenapa baginda Nabi adalah Mi'raj di bulan Rajab, ya. Karena Rajab itu adalah bulan yang ketujuh, tapi bisa diartikan adalah perjalanan rohani manusia dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Di alam dunia ini adalah alam yang ketujuh. Maka Mi'raj adalah kembalinya diri kita yang sejati kepada Allah itu harus melewati juga 7 lapis langit, 7 lapis alam, ya. Inilah kenapa Rajab adalah bulan ke-7. Dan adapun bulan ke-9 adalah Ramadan. Ramadan itu adalah saum. Saum itu adalah imsak. Adalah selepasnya kita melaksanakan Rajab, ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Selepasnya kita melaksanakan Rajab, maka ada sholat sunat malam 1 Rajab, ya, yang sudah biasa ngamalkan, ya. Sholat sunat malam Jumat pertama Rajab, sholat sunat pertengahan Rajab, dan sholat sunat di akhir Rajab, ya, buat sahabat-sahabat TKN yang sudah biasa ngamalkan, tapi bukan hanya mengamalkan, tapi pahami sesungguhnya apa makna Rajab dan kenapa bulan Rajab itu bulan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah pengajian rutin Selasa malam Rabu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan kita mengucapkan hamdalah dengan penuh keikhlasan. Betapa kita wajib bersyukur kepada Allah dengan hidup yang kita terima sampai malam hari ini. Alhamdulillah,
Alhamdulillah ya Allah. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi malam hari ini adalah sudah masuk malam 1 Rajab ya. Dan sekaligus adalah malam pergantian tahun, adalah tahun Masehi. Kita sebentar lagi akan masuk kepada tahun 2025 ya. Pada kesempatan malam hari ini kita gunakan untuk masuk ke dalam tahun 2025 dan sekaligus malam hari ini adalah sudah termasuk ke dalam bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah Syawal, adalah Dzulqa'dah ya. Kemudian Dzulhijjah. Merupakan perjalanan rohani kita adalah sebetulnya walaupun sesungguhnya adalah dari Muharram ya, Muharram, Safar ya, tetapi karena malam hari ini adalah kita masuk di dalam tanggal 1 Rajab, maka marilah kita sama-sama muhasabah ya, masuknya tahun 2025 ya, adalah sekaligus juga dalam muhasabah masuknya kita di dalam tanggal 1 Rajab ya. Pada dasarnya secara tahun Komariah dari Muharram sampai nanti adalah Dzulhijjah adalah bulan haji, adalah sesungguhnya adalah perjalanan rohani yang sadar atau tidak sadar oleh kita manusia, paham atau tidak paham. Pada dasarnya nama bulan Komariah itu dari Muharram sampai Dzulhijjah adalah seolah-olah perjalanan kehidupan ya, yang dimana dalam penghujung perjalanan itu adalah bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Karena dimaknai bulan haji itu adalah bulan wukuf di Arafah. Wukuf artinya adalah waqafa, adalah merenungkan. Maka orang yang wukuf di Arafah itu adalah untuk merenungkan siapa dirinya. Pada dasarnya setiap tahun perjalanan kita adalah bagaimana seolah siklus 12 bulan dari Muharram, bulan yang suci, kita sucikan diri kita, melakukan safar perjalanan ya. Kemudian malam ini kita sudah masuk adalah bulan yang ke-7 ya. Ini hilang dulu Gus. Oh udah. Adalah masuk dalam bulan yang ke-7 ya. Kenapa bulan Rajab itu adalah bulan ke-7? Dan kenapa Ramadan itu adalah bulan 9? Ya, huruf 7 dan 9 ini punya makna. Maka saum itu adalah imsak ya. Saum itu adalah imsak. Terus saum itu adalah imsak ya. Yang kita imsak adalah 9 lubang yang ada pada diri kita. Ada 2 lubang di mata kita, ada 2 lubang di telinga kita, ada 2 lubang di hidung kita, 1 lubang di mulut kita. Maka ada 7 lubang di atas kepala kita. Inilah makna bulan Rajab yang 7 ya. Itulah kenapa baginda Nabi adalah Mi'raj
di bulan Rajab, ya. Karena Rajab itu adalah bulan yang ketujuh, tapi bisa diartikan adalah perjalanan rohani manusia dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan di alam dunia ini adalah alam yang ketujuh. Maka Mi'raj adalah kembalinya diri kita yang sejati kepada Allah itu harus melewati juga 7 lapis langit, 7 lapis alam, ya. Inilah kenapa Rajab adalah bulan ke-7. Dan adapun bulan ke-9 adalah Ramadan. Ramadan itu adalah saum. Saum itu adalah imsak. Adalah selepasnya kita melaksanakan Rajab, ya, maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Selepasnya kita melaksanakan Rajab, maka ada sholat sunat malam 1 Rajab, ya, yang sudah biasa ngamalkan, ya, sholat sunat malam Jumat pertama Rajab, sholat sunat pertengahan Rajab, dan sholat sunat di akhir Rajab, ya, buat sahabat-sahabat TKN yang sudah biasa mengamalkan, tapi bukan hanya mengamalkan, tapi pahami sesungguhnya apa makna Rajab dan kenapa bulan Rajab itu bulan ke-7, ya. Dan seolah-olah kenapa perjalanan baginda Nabi itu Mi'raj ke langit yang ke-7, ya. Berarti sesungguhnya yang dimaksud Mi'raj adalah kembalinya diri, rahasia diri, ya, yang Allah tiupkan pada diri kita untuk dikembalikan kepada Allah, ya. Inilah bulan Rajab, ya. Dan Ramadan adalah bagaimana kita mampu mengimsak, menutup pandangan kita, menyadari sesungguhnya aku ini buta, maka aku bisa melihat karena basarnya Allah. Kemudian juga adalah 2 lubang telinga untuk menyadari sesungguhnya aku tuli, dan aku bisa mendengar karena samanya Allah. Dan menyadari adalah 2 lubang hidung adalah nafas. Sesungguhnya hakikatnya diriku adalah mati, tetapi karena hayatnya Allah lah. Nah inilah, kemudian demikian pula dengan apa namanya, aku ini bisu, tapi dengan kalam Allah lah aku bicara. Maka ada 7 lubang di kepala kita inilah, yang merupakan kepala kita ini adalah perlambang Sidrah Al-Muntaha. Maka manusia, sahabat, secara hakikat dibagi 3 bagian. Ada sirun iblisiyah dari pusar ke bawah. Ada yang merupakan wilayah Adam. Ada sirun Muhammadiyah dari pusar sampai kepada tenggorokan. Dan sirun ilahiyah adalah bagian atas. Maka inilah sesungguhnya amaliyah yang harus dilakukan di bulan Rajab adalah bagaimana sering melatih menutup mata, 2 telinga, lubang hidung dan mulut, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah yang dikisahkan dalam Al-Quran, mencincang 4 burung dari semua. Untuk apa? Untuk menghidupkan mata hati, ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Maka setelah kita nanti di bulan Ramadan, imsak, Rajab disucikan, ya, 7 lubang ini, maka dikatakan Sa'ban adalah bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya, adalah kata Nabi, Rajab adalah syahrullah, Sya'ban adalah syahri bulanku, dan Ramadan adalah syahri ummati, bulan umatku. Maka
kita akan dilanjutkan Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Dari kata qa'ada adalah merupakan menyiapkan diri untuk Dzulhijjah, adalah wukuf di Arafah untuk mengenali siapa sejatinya diri. Jadi sesungguhnya tidak mesti Anda di Arafah, dimanapun Anda berada. Pada saat malam ini adalah Rajab, pahami makna Rajab, pahami makna Sya'ban, pahami makna Ramadan, tadi semua ya, supaya kita bisa imsak. Imsak adalah bagaimana? Imsak dari pengakuan keberadaan diri. Imsak menahan dari pengakuan keberadaan wujud diri. Itu maksudnya. Karena tanpa imsak di bulan Ramadan adalah dengan menutup 9 lubang, 7 di atas kepala, di kepala dan 2 kubur dan dubur. Itulah perlambang Wali Songo. 9 lubang yang ada pada diri manusia. Siapa manusia yang bisa berimsak dari 9 lubang itu? Kubur duburnya, basornya yang 2, samaknya yang 2, kemudian nafasnya yang 2, dan kalamnya yang 1. Insya Allah dia akan mulia di sisi Allah. Dia nanti di bulan Dzulhijjah dia akan waqafah, akan merenungkan siapa diriku ini yang sebenarnya. Nah inilah sahabat. Nah, sesungguhnya perjalanan daripada Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah perjalanan rohani sebetulnya. Kalau manusia memahaminya. Maka malam hari ini malam 1 Rajab dan sekaligus juga adalah malam tahun baru. Kita harus jadikan alat waktu sya'ah untuk kita muhasabah. Mana Gus tadi deh? Kau pegang melulu di tungguan ya. Untuk muhasabah ya. Bagaimana kita untuk bisa muhasabah adalah jadi untuk melihat untuk apa namanya, bagaimana kita adalah dengan muhasabah ini adalah orang yang, dan muhasabah itu diperintahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah kitabaka, kitab yang ada pada dirimu. Iqra kitabaka kafa binafsika. Ya, Quran Qadim merupakan adalah Quran tertua, adalah yang diciptakan langsung dengan tangan Allah sendiri ya. Jadi menitnya cepat ya, nggak bisa lama. Oh ya udah ya, ini yang memang udah jadul nih HP-nya gitu ya. Tadi semua ya. Itulah Al-Quran mengingatkan Iqra kitabaka ya, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menghisabnya. Nah inilah maka malam hari ini marilah kita muhasabah. Sudahkah kita kenal kepada siapa diri ini? Sudahkah kita tahu untuk apa tujuan diri ini ada? Ya, sudahkah kita telanjang? Kan tadi di bulan Ramadan itu adalah kita adalah mengkosongkan, adalah imsak. Secara syariat adalah imsak dari menahan makan dan minum dan bersetubuh ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi secara hakikatnya adalah imsak dari pengakuan merasa adanya wujud diri sesungguhnya. Itulah makanya Nabi Ibrahim adalah menutup 7 lubang yang ada di kepalanya. Itulah Sunan Kalijaga juga adalah dengan lagu Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul. Gundul adalah buang. Gundul itu tidak berambut. Pacul, papatkan ucul, buanglah. Tadi semua. Kalau ingin engkau sampai kepada tingkat kesadaran yang tertinggi,
Wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah, kata Allah, penghujung daripada perjalanan. Ya. Akulah daripada penghujung perjalanan. Ya. Aduh, balik lagi ke kunci. Ya. Inilah ya sahabat. HP yang lain, coba HP yang lain. Ya. Masa nggak ada punya HP sih, banyak begini orang. Ya. Yang nggak dikunci dan bisa 10 menit kalau perlu. Ya. Nah itu. Iya. Inilah sahabat, ya malam hari ini kita akan muhasabah sebagai penghujung akhir, walaupun sabtu samsiah nggak apa-apa ya, karena samsiah itu juga adalah mataharinya Allah, komariah adalah bulannya Allah, dan tubuh kita inilah terdiri dari samsiah dan komariah. Sesungguhnya anta samsun, anta badrun, tadi semua anta nurun paukunuri tadi. Inilah anta iksirun wa ghali. Sudahkah kita menjadi pohon iksir yang mahal? Anta misbahus suduri, dan engkau adalah lampu. Ya. Dan inilah Pak sahabat, pada malam hari ini apa ngajak muhasabah khusus di bulan Rajab. Ya. Kenapa bulan ke-7? Karena kita datang dari 7 lapis alam sampai ke alam mulki ini. Dan kita melewati 7 lapis nafsu. Dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, malhamah, lawamah, ammarah. Tidak di alam ini. Dan juga 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul khofa, latifatul akhfa. Ya. Ada 7 latifah yang ada pada diri kita. Ya. Yang harus kita pahami. Ya. Maka bulan 7 adalah Rajab, ya. Nanti kita akan bahas rohnya apa, dan jimnya apa, baknya apa, dari semua, ya. Biar kita mengerti, ya bukan hanya alhamdulillah sudah melaksanakan saum misalnya tadi semua. Tapi lebih dari saum itu adalah bukan hanya makan dan minum dan bersetubuh dan segala membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita belajar imsak bahwa sesungguhnya 7 sifat ma'ani ini bukan milik kita, kembalikan oleh kita di bulan Rajab ini. Inilah kenapa disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, kembalikan. Tadi sesungguhnya adalah kudrat milik Allah, iradat milik Allah, hayat milik Allah, ilmu milik Allah, sama milik Allah, kalam milik Allah, basar milik Allah, bahkan ruh milik Allah, wujudmu juga milik Allah. Oleh karena itulah kenapa kita harus melakukan muhasabah tadi, ya, supaya kita nanti di bulan Zulhijjah, ya, kita sudah waqafah, sudah mampu merenungkan siapa diri ini untuk arafu di mana? Di Arafah. Nah, karena tanpa arafu, tanpa kenal siapa dirimu, kamu tidak akan bisa mengingat dia. Maka tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya? Dirinya itu bukan diri kamu, dirinya Allah. Siapa kenal dirinya? Dan dirinya itu adalah ada pada wujud kamu, al-insan. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Allah dari semua. Maka disitulah kenapa setelah faida qadaitum manasikakum fadkurullah. Faida qadaitum, di mana setelah selesai engkau melaksanakan manasik, fadkurullah, ingatlah Allah. Tentu kau akan ingat kepada Allah, karena engkau sudah bertemu dengan Allah, engkau sudah liqo dengan Allah. Hanya orang yang sudah liqo bertemu Allah yang bisa mengingat Allah. Tapi ingat, siapa yang mengingat Allah itu? La yadkurullah illallah.
Maka di bulan Rajab ini kau melatih adalah untuk bagaimana mengembalikan 7 sifat ma'ani dan maknawi adalah milik Allah. Qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, sami'un, basirun, qadirun, muridun, semua. Ya, mutakallimun. Maka inilah bulan Rajab. Jadi bukan hanya melaksanakan sholat sunat doang, nggak ngerti tujuannya. Akhirnya tujuan sholat sunatnya untuk jadi Allah juga. Bukan hanya puasa besok tanggal 1 imsak. Imsak dari kamu merasa wujud sebenarnya. Tadi. Kenapa dengan bulan Rajab? Karena kamu 7 sifat ma'ani bukan milikmu, 7 sifat maknawi bukan milikmu, dan engkau telah melewati 7 lapis alam, dan dipersiapkan dalam dirimu ada 7 latifah. Nah inilah yang harus dipahami oleh diri kita. Maka itulah ya, David sudah katakan, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat, singkirkan debu yang masih melekat. Kemudian kita langsung saja ke bawah ya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah ini bagaimana supaya dia tersenyum? Dengan dirimu. Siapa? Dia. Dia. Karena kamu tidak ada. Dia. Ya. Man arofa nafsahu takwa di arofa robbahu. Siapa mengenal dirinya? Ya itu. Bukan dirimu. Maka inilah sampai nanti waktu Mi'raj, apabila Nabi pulang dari Mi'raj, sholat, ditegur oleh Allah, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Ya. Maka kalau seandainya manusia di alam dunia ini hanya melaksanakan ritual tanpa memahami spiritualnya sahabat, maka kita ini, itulah yang Allah ancam, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Mereka melakukan ibadah pada Allah dan mereka merasa telah menyempurnakan ibadah pada Allah, tapi kata Allah mereka adalah hanyalah sia-sia dari semua. Karena dia belum kenal dengan Allah, dia belum liko dengan Allah. Bagaimana untuk menyembah Tuhan yang laisa kamislihi kalau dia belum liko dengan Tuhan yang laisa kamislihi itu? Maka inilah kenapa baginda Nabi memerintahkan awwaluddini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib adalah kepada seorang insan adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Karena tidak bisa mengenal Allah dengan sebenarnya, artinya tidak liqah dengan Allah. Maka di bulan Rajab inilah harusnya disebut bulan adalah syahrullah, supaya engkau nanti bisa liko dengan Allah di Zulhijjah, seolah-olah begitu ya. Perjalanannya dari Rajab masuk Sya'ban, masuk Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, disebut bulan haji dari semua ya. Maka engkau akan bisa mengingat Allah karena engkau sudah mengenal.
Mengingat Allah, bagaimana cara mengingat Allah? Allah itu bukan alif lam lam ha. Nah inilah persoalan. Bagi orang yang tidak kenal dengan Allah, Allah itu bukan alif lam lam ha. Tidak bisa engkau hanya menyebutkan nama alif lam lam ha atau Allah. Karena Allah itu bukan alif lam lam ha. Karena kalau alif lam lam ha, nama itu tidak bisa menolongmu. Kata Abah juga, Dr. Samsudin bukan ahli dokter gigi, adalah ada namanya, ada orangnya. Pelang Dr. Samsudin, kamu datang ke pelangnya, ke namanya, maka pelang itu tidak bisa sedikit pun memberikan syafaat, pertolongan apa-apa. Karena yang memberikan syafaat itu adalah Dr. Samsudinnya. Setiap benda punya nama. Spidol ini namanya, ini barangnya. Gelas, sendok ini namanya, ini barangnya. Al-ismu wal musamma wahid, nama dan yang punya nama satu. Allah itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, berarti Allah itu nama. Tapi mana yang punya nama? Inilah man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya, bukan dirimu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu bil mauti, siapa yang dia kenal kepada dirinya yang mau ya, faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana, siapa dia kenal dirinya yang fana, yang halikun, yang adam, tidak ada, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Faqad arafa rabbahu bil baqa'i, yang baqo. Nah ini, maka malam ini malam tahun baru, malam muhasabah, kita muhasabah diri. Sekaligus malam Rajab adalah bagaimana kita kembali Mi'raj, sebagaimana Mi'raj yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Ya, inilah perjalanan. Maka manusia di alam dunia ini walaupun sudah ibadah, dia tidak bahagia. Dia gelisah, dia takut hidup, dia takut mati. Kalau orang ibadahnya dia sudah benar, seharusnya dia nggak ada lagi ketakutan. Karena dia tahu kepada Tuhan yang mana dia sembah. Maka pahami ya sahabat, kenapa manusia dibagi 4 bagian. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada tubuhnya, ada hatinya, ada jiwanya, ada rasanya. Ya. Pada tubuhnya ada syariat, pada hatinya ada thariqat, pada jiwanya ada hakikat, pada rahasianya ada ma'rifat. Syariat mengajarkan engkau bagaimana membenahi diri. Ingat itu, syariat itu bukan untuk menyembah, adalah agar engkau bisa membenahi diri. Syariat namanya. Thariqat, agar engkau bisa mengenali diri. Thariqat itu agar engkau bisa mengenali diri. Hakikat, supaya engkau bisa berserah diri. Dan adapun ma'rifat, supaya engkau tahu siapa sejatinya diri. Itu tadi, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya, dirinya Tuhan. Allah itu nama, mana dirinya? Siapa kenal dirinya Tuhan? Kamu bukan Tuhan.
tapi dirinya Tuhan. Nah, ini yang harus dipahami oleh kalian. Maka siapa orang yang menyembah Tuhannya dengan syariat, hanyalah menyembah jong, kosong, melompong, khoyal. Siapa yang menyembah Tuhannya dengan torikot, maka dia akan ngerti kepada Tuhan mana yang dia sembah. Siapa yang beribadah dengan hakikatnya, maka dia akan sampai kepada Tuhan yang dia sembah. Siapa menyembah Tuhannya dengan makrifat, sudah tidak ada jarak antara yang menyembah dan yang disembah. Kamu adalah aku adalah kamu. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Maka orang yang sudah kenal pada dirinya, dia akan bahagia sesungguhnya. Karena dia bersama sang pemilik cahaya. Karena ketidakbahagiaan, masalah dalam hidup, semua datang dari kegelapan. Allah ingatkan, man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa dia yang melalaikan ingat, ingat kepada adzikri, siapa? Nah, bukan ingat pada dirinya, nama dirinya, ingat dirinya. Karena hanya zatnya Dr. Samsudin, bukan pelangi namanya Dr. Samsudin yang bisa menyembuhkan kamu. Bukan namanya nasi yang bisa mengenyangkan kamu, tapi dirinya nasi. Tak usah kau sebutkan lagi, tak usah kau tuliskan lagi. Pada saat engkau sudah mengenal dirinya, spidol. Spidol ini nggak ada tulisan spidol. Nggak usah disebut pun nggak peduli. Tapi engkau akan bisa gunakan dirinya untuk menulis, bukan tulisan spidol. Inilah kebanyakan manusia adalah khayal. Kenapa? Padahal Allah sudah ingatkan tentang kehidupan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun 17 kali. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibah, permainan. Manusia tetap nganggapnya serius. La'ibah, yang serius nggak diseriusin, yang nggak serius diseriusin. Itulah ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliban minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Usahamu yang sungguh-sungguh dalam perkara yang sudah ada dalam sunatullah, perkara yang dalam sunatullah seperti air bisa kamu bekukan ke perisai, walaupun kamu gila sekalipun, kamu bodoh sekalipun, air itu tetap beku asal ikuti sunatullah. Walaupun air itu dididihkan oleh orang yang nggak sekolah, yang nggak kuliah, yang nggak mondok, yang nggak apa, tanpa bismillah, tanpa dalil, asal kau ikuti SOP Allah, jadi semuanya. Pahami? Maka jangan aneh, manusia bingung di alam dunia ini karena dia adalah manusia khayal yang tidak kenal kepada dirinya. Maka tadi jangan pernah, tubuhmu adalah untuk memperlihatkan afalnya, hatimu untuk memperlihatkan adalah untuk asmanya, jiwamu adalah untuk menunjukkan adalah sifatnya, dan rasamu, rahasiamu untuk menunjukkan adalah rahasianya, rasanya. Inilah engkau akan nanti ternyata tidak ada dirimu pada syariatmu. Dialah yang bersyariat, dialah yang bertorikot, dialah yang berhakikat, dialah yang bermakrifat. Maka siapa orang yang berjalan kembali kepada dia, bukan dengan dia, mustahil. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, hai manusia,
Kalau kau datang kepadaku dengan amalmu, maka akan aku hisab amalmu itu. Akan aku teliti amalmu itu. Benar atau enggak. Siapa yang datang kepadaku dengan ilmunya, maka aku akan periksa ilmunya. Sampai di mana ilmumu itu. Dan siapa yang datang pada diriku dengan ma'rifatnya, maka aku cek hujahnya tentang seberapa jauh dia kenal pada diriku. Tapi siapa yang datang pada diriku dengan aku, itu urusanku, kata Allah. Inilah kenapa kita harus kembali, asalnya kosong adalah kepada kosong. Itulah kenapa kita harus kenali pada dirinya, supaya kita mengenal sifatnya dan zatnya, supaya kamu bersyahadat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah ucapan sifatnya, ucapan Nur Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan yang nyata, tiada aku ada kecuali dia ada. Aku bersaksi. Kata siapa? Kata diri dohir Tuhan yang bernama Muhammad. Dan kemudian Muhammad kemudian dijawab oleh diri batin Allah, oleh zat. Dan aku bersaksi, sesungguhnya engkau Nur Muhammad adalah utusanku, pesuruhku. Maka hati-hati, syahadat kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah adalah syahadat batil. Pahami. Hanyalah yang menyaksikan dia diri dohir dan diri batin. Nurnya menyaksikan dohirnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, menyaksikan nurus samawati. Dialah sebagai khobar mubtada. Kamu adalah aku adalah kamu. Nggak ada kaitannya dengan makhluk. Kau bersyahadat masih menggunakan makhluk. Kau telah nyata-nyata menduakan Allah. Maka esakan zat dan sifatnya, itulah penyaksian. Kenapa harus kenal diri? Siapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, diri batinnya, maka dia pun akan kenal diri dohirnya. Seperti manis dan gulanya. Manis itu adalah seumpama zatnya, dan gula adalah sifatnya. Sifatnya adalah Nur Muhammad, dan manis adalah Nurullah. Aku menyaksikan diriku sendiri. Aku menyembah diriku sendiri. Wa anni buduni hadza siratil mustaqim. Aku menyembah diriku sendiri. Inilah jalan yang benar. Nah inilah di malam tahun baru Rajab ini, ayo mi'rajkan dirimu. Jangan sampai diancam oleh Allah, wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Bersyahadatlah dengan benar. Tapi semua. Tempatkan dirimu adalah tidak ada. Kamu adalah ada. Ya. Pahami itu. Ya. Jangan pernah kau sandingkan Allah yang agung dengan makhluk manapun. Adapun dia tajalli menjadi Nur Muhammad karena dia ingin dikenali. Dia menyatakan dirinya. Ya, maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Itulah kenapa kembali Abah salut dengan Ebit, dengan lagunya. Banyak manusia ini masih diseliputi oleh kabut dalam pemahamannya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat hitam berat menyelimuti
matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam kelam. Kenapa? Karena kau masih memandang segala sesuatu itu adalah syai'un. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu tidak ada. Kullu syai'in halikun, kullu man 'alaiha fanin. Tidak ada. Maka inilah karena engkau terhalang dengan kabut. Engkau takut dengan dirimu sendiri. Engkau takut dengan hidupmu sendiri. Engkau takut dengan keadaanmu sendiri. Coba leburkan pada Dia. Nah, karena tidak ada yang bisa membawa kepada Dia kecuali Dia. Itulah kenapa Tuhan Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ana araftu Rabbi bi Rabbi." Itu aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bahkan ana ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Maka inilah bagaimana cara engkau melihat dengan pandangan Tuhanmu setelah engkau menjadikan dirimu adalah dirinya dari semua, ya. Karena dirimu tidak pernah ada. Ya. Pahami ya sahabat, inilah harus dipahami oleh kita. Sehingga menyaksikanlah dua kalimat syahadat itu pada tubuhmu. Kau melihatkan diri Dia, rasamu pada sifatmu, pada ruhmu itu, ya. Maka insya Allah orang-orang yang sudah terbebas daripada kabut, ya, oleh dukhon, ya, setelah mengeringnya danau Tebrias, danau kesadaranmu, akhirnya kamu adalah kayak makan buah kecubung dalam dunia ini. Sholat karena takut neraka, sholat karena ingin surga, itu kecubung, akibat kecubung lah. Sholat duha untuk mengharapkan rezeki, kecubung, ya. Karena engkau merasa yang melaksanakan sholat, itulah kecubung. Orang khoyal, cirinya orang khoyal, tahu dia mengharapkan surga, tapi dia nolak mati selalu. Kalau bisa nggak mau mati, itu kan ciri orang mabuk kecubung. Harusnya kalau dia percaya bahwa kematian itu adalah perjumpaan dengan kekasih, maka tidak ada yang dia rindukan di alam dunia ini kecuali bertemu dengannya. Berarti perjumpaan dengannya adalah kematian. Tapi manusia malah kayaknya berkindar luar biasa, walaupun sorbanmu segede apa, undang-undangmu segede apa, nggak boleh sakit dikit. Waduh. Nah, itulah kenapa Pak Arif bilang pada saat dia sakit itu akan sembuh, marah dia. Dan karena dia itu sudah bebas dari dukhon, dari semua, dari mabuk kecubung, dari semua, ya. Orang yang sudah sampai pada batas kesadaran, maka tidak akan lagi, ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Maka akhirnya manusia di alam dunia ini, ya, ibadah nggak bahagia, nggak ibadah apalagi dari semua. Punya duit nggak bahagia dari semua. Sebelum kawin pusing, setelah kawin pusing, setelah belum punya anak pusing, setelah punya anak pusing, setelah punya menantu pusing, setelah punya harta pusing. Karena dia akhirnya adalah digonjang-ganjing dengan tadi ibarat kedukhon yang telah meliputi dirinya, tidak jelas pandangannya, semuanya serba mentok dari semua, ya. Akhirnya dalam kehidupannya, roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati, sungguh hidup terus diburu dengan waktu dari semua, berpacu dengan waktu, seolah-olah kalau gua nggak dapat dagang hari ini, kalau seandainya, kalau lamun, khoyal kehidupan seperti itu.
Ada semua. Lucu lihatnya bagi-bagi buat abah itu. Lucu. Ada semua. Karena dia bukan Tuhan yang dia cari. Dunia. Dia. Selalu yang dia cari itu adalah makhluk dari semua. Maka Syekh Athaillah mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kakimari roha. La tarhal min kaunin, janganlah kau berpindah dari makhluk pada makhluk. Kamu makhluk, yang dicari makhluk, di otakmu makhluk, udah mati pun akhirat makhluk, surga makhluk, takut neraka makhluk, beramal pun dengan makhluk. Coba. Dan termasuk juga berasul dengan makhluk. Bagaimana? Rasul baginda Nabi Muhammad hanya untuk mengajarkan kepada kita, mencontohkan bagaimana hidup berakhlak, beradab. Masing-masing punya tupoksinya, masing-masing punya tugasnya dari semua. Maka marilah kita luruskan tauhid kita dengan sebenarnya dari semuanya. Silakan bagi Anda yang meyakini seperti Abah, ya silakan, itu adalah hak Anda dari semua. Tapi Abah harus menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dari semua. Karena baginda Nabi sudah meninggal hampir 1500 tahun. Agama sudah berbelok begitu jauh. Menjadikan agama penuh dengan khayal. Apalagi ada pembual-pembual yang merasa sebagai hancurnya agama di Nusantara. Dan semua. Dia datang membual seolah-olah mampu memberikan syafaat yang hati Allah aja enggak. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Sekali lagi, marilah kita sambut dengan satu Rajab ini adalah kita murnikan. Bagaimana kita adalah harusnya kita sudah bahagia di sini. Bagaimana cara bahagia di sini adalah dengan menerima segala apa yang sudah menjadi bagianmu. Pahami Pak. Ini dari Abah, kalian percaya silakan, enggak silakan. Kehidupanmu hari ini adalah pembalasan dari kehidupanmu yang sebelumnya. Bagi Anda yang tidak percaya tidak apa-apa, ya. Abah hanya sampaikan kepada mereka yang mempercayainya. Apa yang kalian raih hari ini adalah apa yang kalian tanam di kehidupan sebelumnya. Maka hari ini adalah hari pembalasan. Baik akan dibalas baik. Untung akan dibalas untung. Menyakiti akan dibalas disakiti. Karena kamu pulang pada Allah harus kontan, harus lunas tanpa membawa dosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari ini, bulan depan, kita akan nisfu Sya'ban. Kita akan laporkan buku kita. Inilah buku indah yang kita buat untuk kita mainkan di kehidupan yang akan datang, yang disebut akhirat. Hari ini adalah dunia, hari ini juga akhirat. Hari ini surga, hari ini juga neraka. Hari inilah kehidupan, dan hari inilah juga kematian. Karena sesungguhnya sahabat, segala yang dua itu satu, dan tempatnya di sini. Pahami itu ya. Silakan Anda mau seperti apa memahaminya, itu terserah Anda. Tapi bagi ahli-ahli hakikat ma'rifat sudah mampu menyaksikan sesungguhnya kehidupanmu hari ini adalah, makanya terimalah, karena semua itu adalah tanaman yang kau tanam, bukan perbuatan Allah. Allah hanya membuat hukumnya saja. Sekali kata Allah, kun fayakun. Allah membuat undang-undangnya. Seperti undang-undang membuat air harus beku pada freezer, walaupun ditaruh oleh kafir, oleh Hindu, oleh Buddha, bahkan kalau bisa oleh anjing sekalipun, asal dia bisa naruh jadi es. Pahami? Karena itu sudah hukum, inilah sunatullah dari semuanya yang harus Anda pahami. Dan hari ini pun adalah dunia kepadamu untuk engkau menulis kitab yang baik untukmu. Ya kenapa nisfu Sya'ban dilaporkan? Ya, itulah buku yang disusun setiap tahun, halaman demi satu halaman yang ada susun.
Kalau Anda mati usia 70 tahun, baca 70 halaman. Bagaimana kiprahmu di alam dunia ini? Berapa manusia yang kau telah membuat mereka tersenyum dengan dirimu? Atau sebaliknya, berapa manusia yang telah membuat menangis oleh dirimu? Maka hari ini adalah kau menangis karena engkau telah membuat dia menangis dulu. Hari ini banyak manusia yang dibunuh karena dia yang membunuh dia dulu. Sungguh ingat, kisos itu nyata. Debt collector tidak akan pernah menagih yang tidak punya dosa. Debt collector hanya datang pada orang yang punya masalah dari semua. Ya, jadi pahami. Silakan Anda memahaminya seperti apa. Tapi bagi Anda yang sudah terbuka tirainya, sesungguhnya menyaksikan hari ini adalah bukumu sudah kering. Tadi semua sebagaimana dijelaskan dalam Tafsirul Asrar, banyak dalam kitab ulama. Jodohmu, hatimu, rezekimu, bahagiamu, celakamu adalah kepada apa yang sudah kau tanamkan dulu. Kau perbuatan baikmu dulu, maka hari ini akan dibalas perbuatan baik. Sedekahmu dulu, maka hari ini kau akan banyak memanen. Tadi semua. Bukankah begitu? Karena baginda Nabi, beramallah untuk akhiratmu. Karena amal akhiratmu adalah merupakan tabungan untuk dirimu. Jadi kalau hari ini engkau serba sulit, ya memang tidak ada kau buat. Itulah yang dikatakan, tidak mungkin jadi takdir kalau di kodoknya tidak ada. Iya begitu. Segala apa yang ada ini adalah tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah hanya dari buku-buku yang telah kau tuliskan. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Isra, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu, di dalam digantungkan di kalung mereka itu buku setiap kelahiran kamu itu. Dan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, bacalah oleh kamu, karena Allah buka sedikit sebagai rahasia. Kemudian kata Allah, ikra kitabaka kafa bi nafsika al yauma 'alaika, kamulah yang menghisabnya. Jangan marah ya, ini bukumu loh. Jadi selama kamu hidup itu ini ya, dan itu buku akan perlihatkan pada saat kematianmu, tapi akan digantungkan pada saat kelahiranmu. Tuh, ya. Dari hari ini, bagaimanapun kau jungkir balik, sebagaimana kata hikam, sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdam. Sekuat apapun kamu ingin merubahnya, pada saat nasi sudah jadi bubur, tidak bisa lagi kamu jadikan jadi beras, karena sudah kering tintanya dan semua. Maka satu-satunya jalan kalau Anda ingin merubah, terimalah, karena semuanya adalah kita yang salah. Maka pada saat Anda melakukan ketaatan, kebaikan, menolong orang, maka lihatlah itu sebagai perbuatan Allah. Pada saat kamu melakukan kesalahan-kesalahan, lihatlah sebagai kesalahan diri sendiri dari semua. Ya. Dan maka oleh karena itu yang harus dipahami oleh kita, ya, nikmati perjalananmu ini, ya, nikmati perjalananmu ini, dan jangan sampai mengeluh karena semuanya adalah engkau yang membuat, ya, engkau yang membuat kisah indah, ataukah engkau membuat kisah horor. Dari semua. Maka hari ini kalau engkau sudah memahami hakikat hidup, buatlah kisah yang indah, yang baik untukmu. Syukur kalau seandainya engkau sudah kembali rojiun pada Allah. Tapi Abah kasih tahu, manusia harus mengalami proses pendewasaan ruh. Abah tadi kirimkan di grup Majelis Dzikir, kalau Abah lihat itu anak semua, itu bukan kehidupan pertama. Maka kemarahan dia pada saat masang kaos kaki itu kemarahan orang tua itu, kejengkelan. Dan kalau orang itu baru nggak ngerti marah, nggak ngerti dari mana dia ngerti marah. Tadi semua cuma karena orang mandangnya hanya pada domba ya domba, pada pohon ya pohon, pada lihat bayi hanya bayi. Padahal dari semua bayi yang ada di grup tadi itu bukan orang baru. Disuruh makan nafsunya kayak begitu. Dia pada saat dia telat susu, bagaimana ngamuknya? Semua. Dari mana tuh nafsu itu muncul? Kalau dia baru pertama kali, ya. Silakan Anda memahami seperti apa tadi semua.
Ya, dan bagi orang-orang yang sudah terbuka kesadaran, tidak lagi memahami seperti yang kalian pahami. Surga, neraka, baja, sirat, semuanya adalah nyata dalam kehidupan ini. Bukankah baginda Nabi setelah Mi'raj di bulan Rajab itu beliau bercerita tentang bagaimana siksa kubur tadi, orang di neraka, orang di surga. Sungguhnya bukan hanya baginda Nabi, siapapun bi'abdihi dia akan dibukakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia melihat dengan penglihatan Allah. Kan tadi innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Dia sudah mati dia. Pada saat kamu tidak akan bisa melihat aku kata Allah kecuali kamu mati, dan dia sudah mati. Berarti kalau begitu sekarang penglihatannya dengan penglihatan Allah. Kamu mau percaya penglihatan orang yang belum tentu melihat Allah, ataukah kamu percaya kepada orang yang matanya penglihatannya sudah menggunakan penglihatan Allah? Nah inilah sesungguhnya akan tergantung kepada kalian semua sampai di level mana batas kesadaran kalian semua. Sekali lagi selamat satu Rajab semua, semoga perjalanan rohani dari Rajab pahami tentang 777 pada diri ya. Kemudian juga nanti Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Mana Rasulullah? Berarti bulan ruhmu. Adapun tadi apa namanya di bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itulah sesungguhnya engkau sudah akan mampu waqafa merenungkan siapa diriku yang sesungguhnya. Maka setelah engkau kenal dirimu yang sesungguhnya, maka disitulah engkau surga dan semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sehat semua, berkah semua, dan semua. Selamat tahun baru 2025, sekaligus juga selamat satu Rajab. Selamat melanjutkan perjalanan rohani, dan buat yang mau saum 3 bulan, kali Kang Ari sudah minta izin. Seperti biasa saum dari mulai bulan Rajab ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, tapi lebih penting daripada itu imsak. Jangan merasa wujud, itu lebih utama ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.